warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Aulia Zahra. Saya dari kelas 2E dengan nomor induk mahasiswa 11950301190. Di dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai defining Quran untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah Ulumul Quran. Nah, defining Quran atau artinya definisi dari Quran. Nah, menurut bahasa, Al-Quran berasal dari qoro'aya qoro'u yang artinya membaca. Arti ini memiliki makna dan tujuan kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran juga merupakan masdar dari kiro'ah yang artinya menghimpun dan juga mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Nah, oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan, maupun budaya. Nah, menurut Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran sempurna lagi mulia. Nah, Al-Quran juga mempunyai arti menumpulkan dan menghimpun kiro'ah. Berarti menghimpun huruf-huruf dan kata satu kata dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti kiro'ah, yaitu masdar dari kata qoro'a kiro'atan qur'atan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alaina jam'ah wa qur'anah. Fa'idha qoro'nahu fattabi' qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, selanjutnya Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut Andi Rosa, Al-Quran merupakan qadim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna universalnya saja, juga tetap menilai qadim pada lafalnya. Dengan demikian, Al-Quran dinyatakan bahwasanya bersifat kalam nafsi yang berarti di Baitul Izzah, dan itu semuanya bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir merupakan kalam lafzi yang bermuatan kalam nafsi karena tidak mengandung ayat mutasyabihat tetapi juga ayat atau maknanya bersifat muhkamat. Nah, sementara menurut para ahli usul fikih, Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita sebagai mutawatir, membacanya dalam ibadah dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, berdasarkan definisi tersebut, setidaknya ada 5 makna faktor penting yang menjadi faktor karakteristik Al-Quran. Yang pertama
Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perkataan malaikat Jibril, bukan sabda Nabi Muhammad SAW, dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban mengamalkannya. Yang kedua, Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tapi memiliki nama lain, seperti Zabur adalah nama kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa. Nah, yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Maka dalam sepanjang sejarah umat manusia, sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang, tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif, sekalipun mereka ahli sastra bahasa dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Yang keempat, diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Yang kelima, membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Nah, di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak dinilai ibadah kecuali disertai niat yang baik seperti mencari ilmu. Jadi, pahala yang diperoleh pembaca selain Al-Quran adalah pahala mencari ilmu, bukan substansi bacaan sebagaimana dalam Al-Quran. Nah, berikutnya nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran mempunyai makna yang kesemuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Dengan kata lain, Al-Quran merupakan kitab samawi yang paling mulia. Di antara nama-nama Al-Quran ada Al-Furqan, At-Tanjil, Az-Zikr, Al-Kitab. Selain itu, juga memiliki beberapa sifat yang mulia seperti Nur, Hudan, Rahmah, Syifa, Mau'izah, Aziz, Mubarak, Bashir, Najir, dan semacamnya. Nah, dinamakan Al-Quran sebagaimana pada Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Selanjutnya dinamakan Al-Furqan sebagaimana Quran surat Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdih liyakuna lil alamin nazira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan yang terakhir, contoh terakhir yaitu dinamakan At-Tanjil sebagaimana pada Quran surat Asy-Syura ayat 192 dan 193. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latajilu rabbil alamin najala bihi ruhul amin, yang artinya, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Selanjutnya mengenai sifat-sifat Al-Quran yang dirujuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sifat Al-Burhan atau kebenaran. Nah, dan Nur Mubin, cahaya yang terang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Yang kedua, sifat asyifa atau obat, dan ar-rahmah kasih sayang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ana man huwa shifaa'u wa rahmatuhul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khosara. Yang artinya, kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya, sifat huda atau petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Walau za'alnahu Qur'anan a'zamiyal. Nah, fungsi Al-Quran itu sendiri yaitu merupakan yang pertama sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran ada 3 posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tapi bagi manusia secara umum. Nah, kandungan Al-Quran memang ada yang bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang, tidak hanya orang yang berislam dan bertakwa saja. Yang kedua, asyifa. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam diri manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya berupa penyakit fisik, namun juga dapat dari penyakit hati, perasaan, tidak selalu tenang, kadang merasa dengki, marah, cemas, dan lain-lain. Seseorang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, insya Allah dapat terhindar dari berbagai penyakit hati. Al-Quran memang hanya berupa tulisan saja, tapi dapat memberikan pencerahan bagi setiap orang yang beriman. Saat hati seorang terbuka dengan Al-Quran, maka ia dapat mengobati dirinya sendiri sehingga perasaannya menjadi lebih tenang dan bahagia dengan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syifa atau obat yang saya bahas dalam penelitian ini melalui Living Quran pada praktik pengobatan Ustaz Sanfawi. Selanjutnya, Al-Furqan, pemisah. Jadi antara pemisah yang baik dan yang buruk. Nah, yang hak atau dan yang batil. Dalam Al-Quran dijelaskan berbagai macam hal yang termasuk kategori salah dan yang benar, atau hak dan yang batil. Jadi, jika sudah belajar Al-Quran dengan benar, maka seseorang seharusnya dapat membedakan antara yang benar dan mana yang salah. Misalnya, contohnya, saat mencari keuntungan dengan berdagang, dijelaskan bahwa tidak benar jika melakukan penipuan dan mengurangi berat sebuah barang dagangan. Begitu juga dengan berbagai permasalahan lainnya yang bisa diambil contohnya dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, contoh keempat dan contoh yang terakhir yaitu al-mu'ijah, nasihat. Nah, Al-Quran juga berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pengajaran, nasihat-nasihat, peringatan tentang kehidupan bagi orang-orang yang bertakwa dan yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang terdapat dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah peristiwa atau kejadian yang bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang di masa sekarang atau masa setelahnya. Nah, nasihat dan peringatan
tersebut penting karena sebagai manusia kita sering menghadapi berbagai masalah dan cara penyelesaiannya sebaiknya diambil dari ajaran agama. Bagaimana kita menghadapi tetangga, suami, orang tua, dan bahkan musuh yang telah kita diajarkan dalam Al-Quran. Nah, kita sebagai umat muslim setidaknya harus membaca Al-Quran dan memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun keutamaan Al-Quran. Nah, Al-Quran dijadikan sebagai pedoman bagi setiap umat muslim. Setiap muslim dianjurkan untuk membacanya serta memahami isi dari kandungan ayat tersebut. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, baik belajar membaca, menulis, maupun mempelajari isi dari kandungan tersebut. Bagi orang yang beriman, kecintaannya kepada Al-Quran akan bertambah. Sebagai bukti cintanya, dia akan bersemangat membacanya setiap waktu, mempelajari isi kandungan dan memahaminya. Selanjutnya akan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dengan lingkungan sekitarnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khosara. Yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Nah, dalam sebuah riwayat pernah diungkapkan bahwa pada suatu hari seseorang datang menghadap Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan menceritakan permasalahannya. Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah, keluhnya. Ibnu Mas'ud menjawab, kalau penyakit itu menimpamu, bawalah hatimu mengunjungi 3 tempat, yaitu tempat orang-orang membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran, atau dengarkanlah baik-baik orang yang membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW pernah menyatakan keutamaan dan kelebihan membaca Al-Quran dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yattabi'u wa yattatta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi defining Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Rifalia Jahra, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hanan.